Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Penurunan stunting merupakan prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026. Selaku Bupati Lampung Selatan, saya berkomitmen dalam penurunan stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang penurunan stunting, di mana pada tahun 2023 peraturan tersebut telah kami ubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting yang telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Selanjutnya, saya juga menerbitkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang peran desa, kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kewenangan desa. Berbagai kegiatan dan inovasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Gerakan swasembada gizi yang bernapaskan gotong royong, kebersamaan, dan sinergi dari semua pihak telah dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa yang menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya, dari tahun 2003 sampai tahun 2026, swasembada gizi dikembangkan menjadi strategi proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Winari Nanang Hermanto selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan akan menyampaikan proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan. Adapun beberapa gerakan yang kami lakukan dalam proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan yaitu gerakan swasembada WC, swasembada gizi, swasembada sekolah, swasembada rumahku. Ada gerakan swasembada lingkungan, juga ada gerakan swasembada K3, kandang, kolam, dan kebun, juga gerakan layanan kesehatan inklusif, dan yang terakhir gerakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023. Hasil identifikasi pola sebaran data keluarga beresiko stunting yang berjumlah 23.968 keluarga dan jumlah balita stunting sebanyak 1.058 anak dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 yaitu 2,04% serta cakupan 29 layanan esensial dan 35 layanan suplai kepada 5 kelompok sasaran dari 260 desa dan kelurahan pada rapat teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting tanggal 14 Februari 2023, maka ditetapkanlah lokus prioritas penanganan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2024, sebanyak 40 desa dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Lampung Selatan. Adapun cakupan intervensi yang masih memerlukan penanganan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan semua pihak. Yang pertama adalah remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia. Yang kedua, pasangan usia subur atau PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat. Yang ketiga, cakupan pasangan usia subur atau PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai. Yang keempat, cakupan pasangan usia subur atau PUS, fakir miskin, dan orang tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan. Yang kelima, persentase unmet need pelayanan keluarga berencana. Yang keenam, bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif. Yang ketujuh, keluarga beresiko stunting yang mendapat promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. Kedelapan, keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan. Yang kesembilan,
keluarga beresiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. Yang ke-10, rumah tangga yang harus mendapatkan akses air minum yang layak. Penyusunan rencana kegiatan didasarkan dari rekomendasi pada aksi 1 ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan cakupan layanan bagi 5 kelompok sasaran. Berikut ringkasan hasil pemetaan kegiatan di Desa Lokus Stunting adalah: yang pertama, pemeriksaan screening hemoglobin pada remaja putri. Yang kedua, melakukan kegiatan pelayanan keluarga berencana di semua kecamatan. Yang ketiga, memfasilitasi pengelolaan keuangan desa. Yang keempat, melakukan pembinaan kepada kader BKR dan genre. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan kandang, kolam, dan kebun secara merata di semua pekarangan keluarga atau rumah tangga. Yang keenam, perluasan akses air minum yang bersih dan layak. Rembuk stunting di Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan di semua tingkatan, baik tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten, di mana pelaksanaan rembuk stunting tingkat Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 yang dihadiri oleh Bupati, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, kader pembangunan manusia, dan seluruh kader yang ada di tingkat desa, forum CSR, dan organisasi profesi yang dilaksanakan secara offline dan online melalui aplikasi Zoom Meeting menghasilkan 8 kesepakatan, yaitu yang pertama, menetapkan Lokus Stunting Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 sebanyak 40 desa. Yang kedua, program atau kegiatan perangkat daerah tahun 2024 difokuskan pada lokus prioritas. Yang ketiga, menyusun kebijakan peran desa dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Yang keempat, memperkuat peran dan fungsi kader. Yang kelima, perbaikan manajemen dan pengelolaan data. Yang keenam, kolaborasi antar perangkat daerah dalam inovasi daerah. Yang ketujuh, komitmen kecamatan mengalokasikan anggaran dalam pembinaan TPPS desa dan pelaporan aksi konvergensi desa. Yang kedelapan, komitmen desa dan kelurahan dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting. Sebagai komitmen pemerintah daerah Lampung Selatan dalam mendukung konvergensi pencegahan dan penurunan stunting, Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang peran desa, kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Substansi peraturan ini telah disesuaikan dengan Perpres 72 Tahun 2021. Adapun kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDes diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022, yaitu tentang pedoman teknis penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023 dan telah mensosialisasikan pada 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah KPM yang dibina adalah 512 kader. Selanjutnya, jumlah TPK yang dibina sebanyak 746 TPK dengan jumlah 2.238 kader yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengidentifikasi status ketersediaan data cakupan intervensi. Dari 24 cakupan layanan terdapat 22 cakupan teridentifikasi kualitas baik, 2 cakupan data kualitas sedang, dan 3 cakupan tidak dapat diakses. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berencana melakukan perbaikan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi catatan dan pelaporan,
sehingga kualitas data yang dimiliki menjadi lebih baik. Dari pengukuran balita dengan total 70.917 balita yang diukur, ditemukan 1.274 balita dengan kategori pendek dan sangat pendek atau stunting dengan persentase 1,80%. Hasil ini masih lebih rendah dibandingkan dengan hasil pengukuran pada tahun 2023, yaitu sebesar 2,04%. Hasil analisa dari EPPGBM ditemukan adanya 7 faktor determinan penyebab stunting di Lampung Selatan. Yang pertama, masih adanya masyarakat yang belum memiliki JKN, yaitu sebesar 33,36%. Yang kedua, masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses air bersih, yaitu sebesar 8%. Yang ketiga, masih adanya balita stunting mengalami kecacingan, yaitu 1,65%. Yang keempat, belum seluruhnya masyarakat memiliki jaman sehat, yaitu sebesar 7,3%. Kelima, adanya kebiasaan keluarga merokok di Lampung Selatan sebesar 76,84%. Keenam, adanya ibu yang memiliki riwayat ibu hamil resiko tinggi, yaitu sebesar 16,4%. Yang ketujuh, termasuk faktor yang terakhir, yaitu persentase masyarakat yang memiliki penyakit penyerta sebesar 10,12%. Dalam rangka Kabupaten Lampung Selatan menuju Zero New Stunting, kami mau mengoptimalkan audit kasus stunting atau AKS, di mana sesuai juknis dari BKKBN bahwa audit kasus stunting hanya dilakukan di 2 lokasi kecamatan, dan itu menurut kami tidak optimal untuk menuju Zero New Stunting. Dan untuk mengoptimalkan audit kasus stunting atau AKS, kami melakukan inovasi yang bernama Audit Kasus Stunting Semesta atau AKS Semesta, yaitu audit kasus stunting yang dilakukan menyeluruh di semua desa Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh sampel yang menjadi target sasaran audit kasus stunting. Berdasarkan review kinerja tahun 2023 sebagai bagian dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi penanganan stunting Kabupaten Lampung Selatan, realisasi target kinerja kegiatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 yang bersumber dari APBD, yaitu terdapat 14 kegiatan dengan realisasi mencapai di atas 90% dan 2 kegiatan yang realisasinya kurang dari 90%. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 yang bersumber dari APBD diketahui bahwa terdapat 13 kegiatan dengan realisasi anggaran di atas 90% dan 3 kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 90%. Untuk realisasi target kinerja kegiatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 yang bersumber dari non-APBD, seluruh kegiatan realisasinya telah mencapai di atas 90%. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 yang bersumber dari non-APBD seluruhnya juga telah terrealisasi di atas 90%. Dukungan dari Forum CSR berupa pemberian 40.880 butir telur kepada 656 anak, pemberian bantuan 200 ekor ayam kepada 200 keluarga beresiko stunting, dan 120 kotak susu. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Hermanto, dalam penganggaran penanganan percepatan penurunan stunting di tahun 2023. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi yaitu keterlambatan dalam hal pengumpulan data. Solusi yang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah dengan meningkatkan koordinasi berbagai pihak dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan meningkatkan komitmen dan melaksanakan gerakan-gerakan inovasi proyek YT Generasi Unggul Lampung Selatan, insya Allah Kabupaten Lampung Selatan akan menjadi Kabupaten Zero New Stunting. Stop stunting, hidup berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dengan berlandaskan semangat dan strategi gerakan swasembada gizi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama pemerintah desa, pelaku usaha, serta masyarakat telah menciptakan berbagai inovasi. Kabupaten Lampung Selatan sangat berkomitmen untuk membangun budaya inovasi daerah. Kami menyadari bahwa inovasi adalah suatu strategi dalam upaya mempercepat capaian kinerja pembangunan daerah. Oleh karenanya, inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah inovasi yang digunakan untuk menjawab kendala dan hambatan terkait beberapa cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang belum tercapai. Untuk meningkatkan cakupan intervensi terkait dengan layanan pemeriksaan status anemia bagi remaja putri, maka salah satu inovasi yang dikembangkan adalah inovasi Laskar Diskotren, yaitu lakukan screening kesehatan anak remaja di sekolah dan pondok pesantren di Candipuro, yang diinisiasi oleh Puskesmas Rawat Inap Candipuro. Terkait dengan cakupan layanan kesejahteraan sosial bagi pasangan usia subur, maka diinisiasi suatu inovasi Pesan Sorga, yaitu pelayanan kesejahteraan sosial dan keluarga oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menurunkan angka presentasi unmet need, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menciptakan inovasi Simple Keren Abis, yaitu sistem pelayanan keluarga berencana secara mobile dan sistematis. Inovasi ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan KB, serta meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB. Guna meningkatkan cakupan layanan terkait bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, Dinas Kesehatan melalui beberapa puskesmas menginisiasi beberapa inovasi daerah, antara lain Gemar Cetik ASI, Gerakan Masyarakat Cegah Stunting melalui ASI eksklusif dari Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo, Kita Besti, Kelas Ibu dan Balita Bebas Stunting dari Puskesmas Palas, dan Pos Gita, Pos Gizi Balita dari Puskesmas Waiurang. Dalam rangka meningkatkan promosi konsumsi ikan untuk keluarga beresiko stunting, digagas inovasi Gerakan Makan Ikan Serentak atau GEMAS dari Puskesmas Raja Basa dan Kampung Budidaya Patin Maju atau Kabupatim dari Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. Terkait peningkatan kinerja pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, terdapat beberapa inovasi yang digagas, yaitu Roberto Carlos, bergerak bersama cegah resiko stunting sejak hamil dari Puskesmas Rawat Inap Sragi. Kepiting Emas, kenal dan peduli stunting oleh masyarakat dari Puskesmas Natar. Kaspasar, keluarga sehat tanpa asap rokok dari Puskesmas Kaliasin. Dan dedikasi cantik, deteksi dini, edukasi dan intervensi calon pengantin cegah stunting dari Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang. Guna meningkatkan cakupan layanan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya perkarangan untuk meningkatkan asupan gizi, juga telah diimplementasikan beberapa inovasi, diantaranya pergi dengan cetar, pemenuhan gizi keluarga dengan cepat, tanam di perkarangan dari Dinas Ketahanan Pangan, voucher Bugiza dari Kecamatan Penengahan, Gema Teyur Ceting, Gemar Makan Telur dan Sayur untuk cegah stunting dari Puskesmas Rawat Inap Bakauheni, Penting Mak Tenur, penurunan stunting, makan telur dan sayur dari Puskesmas Rawat Inap Ketapang, dan Jembatan Emas Balita, jemput bola atasi stunting melalui edukasi makanan seimbang balita dari Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung. Sedangkan terkait dengan cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, telah diimplementasikan inovasi Baskom Santri, Basmi Stunting dengan komitmen dan pendekatan sanitasi pilar ketiga dari inisiasi oleh Puskesmas Rawat Inap Sukadamai. Implementasi berbagai inovasi tersebut telah berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja cakupan layanan intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Tekad menuntaskan stunting pada tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan, kami yakin Lampung Selatan bisa ke Sragi membeli oyong, tidak lupa membeli kepiting. Mari bersinergi bergotong royong untuk Lampung Selatan Zero New Stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.